Selamat datang di channel Gila Novel. Mohon dibantu untuk like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Bab 86. Tubuh fisik Anda memang telah dibina dengan sangat baik, namun masih jauh dari batasnya. Fang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Gu Yan tampak jelek. Rata-rata prajurit dapat melunakkan tubuhnya paling banyak 1 kali, dan beberapa dapat melunakkan tubuhnya 2 kali. Batuan kuno tersebut telah ditempa sebanyak 9 kali. Tubuh fisiknya telah mencapai kondisi paling sempurna. Bahkan Guru Long berkata bahwa Gu Yan tidak perlu lagi melunakkan tubuhnya. Tapi Fang Yu di depannya benar-benar mengatakan bahwa tubuh fisiknya masih jauh dari batasnya. Ini sungguh memalukan. Hati Gu Yan meledak karena marah, dia mengangkat tangan kirinya dan memukul Fang Yu lagi. Fang Yu dengan mudah mengelak dengan berbalik ke samping. Gu Yan meraung marah dan meninju Fang Yu dengan cepat, begitu cepat hingga tinjunya meninggalkan bayangan di udara. Ini adalah tinju dewa yang mengejutkan. Itu juga salah satu keterampilan unik Tuan Guru Long. Seru Pang Nan. Kekuatan tinju dewa mengejutkan terletak pada perpaduan sempurna antara kecepatan dan kekuatan. Meskipun pukulannya sangat cepat, kekuatan setiap pukulannya tetap tidak berkurang. Ini lebih baik daripada banyak teknik tinju. Namun, jika Anda ingin menguasai tinju ilahi yang mengejutkan, pertama-tama Anda memerlukan tubuh fisik yang kuat, dan Gu Yan sangat cocok dengannya. Namun, tinju ilahi mengejutkan surga milik Gu Yan telah mencapai batas maksimalnya, namun Fang Yu masih merespons dengan tenang tanpa rasa panik. Menghindar, memblokir dengan tangan, menghindar, Fang Yu selalu bisa menetralisir setiap pukulan Gu Yan dengan tepat. Tinju surgawi yang mengejutkan memberikan tekanan fisik yang parah pada prajurit itu. Sekitar 1 menit, kecepatan pukulan Gu Yan melambat, dan kekuatan fisiknya tidak dapat lagi mendukungnya. Yang lebih fatal lagi adalah mentalitas Gu Yan semakin hancur semakin dia bertarung. Dia mencoba yang terbaik, tetapi dia bahkan tidak bisa melukai rambut Fang Yu. Tidak diragukan lagi ini merupakan pukulan besar bagi dia yang selalu menganggap dirinya sebagai orang pertama dalam pertarungan jarak dekat di dunia. Fang Yu menyadari bahwa kecepatan tinju Gu Yan telah melambat, dan senyuman sinis muncul di sudut mulutnya. Dia hanya tidak mengambil tindakan dengan sengaja. Dia ingin menerapkan apa yang dikatakan Gu Yan ke dalam Gu Yan. Artinya, hancurkan semua yang dibanggakan Gu Yan. Apakah kamu lelah? Fang Yu berkata sambil tersenyum. Gu Yan tersentak dan merasa sangat malu saat melihat senyum Fang Yu. Dia adalah murid utama Guru Long. Dia sebenarnya bahkan tidak bisa menyakiti Fang Yu. Pada saat ini, Du Yongnian dan orang lain di samping juga melihat penurunan Gu Yan. Grandmaster Gu Yan, jika kita terus bertarung seperti ini, aku takut, Pang Nan menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia kalah, tidak ada harapan, Zheng Chuming, yang berdiri di sampingnya, berkata terus terang. Ekspresi Du Yongnian berubah, tetapi apakah dia ingin mempercayainya atau tidak, Gu Yan sepertinya berada di akhir kekuatannya. Tuan Fang ini, benar-benar menakutkan. Dia hanya melakukan satu gerakan dari awal hingga akhir. Sisa waktu dia hanya bermain dengan Grandmaster Gu Yan. Zheng Chuming ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya berbicara. Mainan dengan kata. Setidaknya dari sudut pandangnya menyaksikan pertempuran, Gu Yan seperti lalat tanpa kepala, dipermainkan oleh Fang Yu dari awal hingga akhir hingga kelelahan. Yang disebut Shenlong Jue hanyalah bagian dari metode rahasia Sekte Naga Sejati sejak saat itu. Aku tidak tahu dari mana tuanmu mendapatkannya, tapi dia jelas tidak menciptakannya sendiri. Fang Yu melihat di Gu Yan dan berkata dengan tenang. Kamu berani menghina tuanku. Mata Gu Yan terbakar, dia mengertakkan gigi dan terus meninju Fang Yu. Guru Long bukan hanya gurunya,
tapi juga dermawan yang membesarkannya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menghina tuannya. Melihat Guyan memasuki kondisi kekerasan, Fang Yu menunjukkan senyum menghina di wajahnya. Apakah semua biku saat ini berada pada tingkat ini? Ini terlalu lemah. 3000 tahun yang lalu, periode pembangunan fondasi tingkat Guyan jelas merupakan tingkat terendah. Setidaknya, di mata Fang Yu, tidak ada perbedaan antara Guyan dan Yang Jian. Kecepatan menembak Guyan menjadi semakin lambat, dan banyak kekurangan terlihat di tubuhnya. Fang Yu memandang Guyan, yang hampir gila, dan tahu bahwa mentalitasnya hampir runtuh. Biarkan aku mengajarimu apa teknik tinju yang sebenarnya, kata Fang Yu dengan tenang. Saat dia berbicara, Fang Yu mundur selangkah dan mengepalkan tangan kanannya. Semburan ki merah muda muncul di tangan kanannya, membentuk pusaran. Kekuatan mengerikan terpancar dari tangan kanannya. Apa itu tinju sebenarnya? Itu satu pukulan, membunuh segalanya. Merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di tangan kanan Fang Yu, ekspresi Guyan berubah drastis. Dia tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia hanya bisa memperkuat seni naga ilahi hingga ekstrim, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang lebih menyilaukan. Dengan baju besi Zenki yang dipadatkan oleh Shenlong Jue, dia berharap setidaknya dia bisa menahan satu pukulan. Mata Fang Yu bersinar merah, dan dia meninju Guyan. Boom! Seluruh bangunan keluarga Tang bergetar hebat, dan ruang tamu dipenuhi cahaya yang kuat, sehingga mustahil untuk melihat apapun. Mundur! Teriak Du Yongnian. Semburan kekuatan yang sangat kuat mengguncang segala sesuatu di ruang tamu keluarga Tang. Bahkan Jirumei dan orang lain yang berada jauh tidak dapat berdiri teguh. Cahaya itu perlahan menghilang. Saat ini, ruang tamu keluarga Tang berantakan, dan lantai yang semula dilapisi ubin indah berubah menjadi lubang. Di tengah asap dan debu, semua orang hanya melihat sesosok tubuh yang masih berdiri di tempatnya. Itu adalah Fang Yu. Fang Yu tidak terluka, dengan ekspresi acuh tak acuh, seolah dia tidak melakukan apapun. Kemana perginya Guyan? Semua orang mencari Guyan. Tiba-tiba, Du Yongnian melihat sesosok tubuh tergeletak di kejauhan, dan ekspresinya berubah drastis. Dia melihat Guyan terbaring di sana, lubang darah besar muncul di dadanya, dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Mata Guyan masih terbuka, wajahnya penuh ketakutan dan keengganan. Darah mengalir keluar dari bawah tubuh Guyan dan mengalir ke kolam besar. Yang Saorong, yang sebelumnya pernah pingsan oleh Fang Yu, kebetulan terbangun saat ini. Tubuh Guyan tidak jauh darinya. Yang Saorong berdiri dan melihat Guyan, yang berada dalam kondisi kematian yang mengerikan. Ekspresinya berubah, dan dia mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu, yang berdiri di tengah lubang di depannya, dan kemudian ke Guyan, yang jatuh ke tanah. Bagaimana bisa? Wajah Yang Saorong berubah menjadi hijau dan putih, dan hanya ada rasa tidak percaya di matanya. Dia menjambak rambutnya dan tiba-tiba tertawa, lalu menangis dan meraung. Yang Saorong benar-benar gila. Fang Yu menoleh dan melihat Du Yongnian berdiri di samping. Du Yongnian gemetar dan segera berlutut dan bersujud kepada Fang Yu, "Tuan Fang, saya buta sebelumnya dan tidak dapat melihat Gunung Taisan. Saya tidak akan pernah memprovokasi Anda lagi di masa depan. Asosiasi Seni Bela Diri Kota Jianghai kami, ya, sebagai guru Fang kami menghormatimu, selama kamu memberi perintah, kami tidak akan pernah mengatakan apapun. Tuan Fang adalah yang paling dihormati." Zheng Chuming dan Pang Nan di samping juga membungkuk dan membungkuk pada Fang Yu. Fang Yu memandang mereka dengan ringan dan berkata, "Aku tidak ingin apa yang terjadi malam ini menyebar." Setelah mengatakan itu, Fang Yu berbalik dan berjalan keluar. Ketika melewati Jirumei, dia berkata,
tangkap Yang Saorong ke dalam mobil dan pergi ke rumah Yang. Jirumei segera mengangguk dan memerintahkan anak buahnya untuk melakukan sesuatu. 20 menit kemudian, Fang Yu berdiri di depan halaman rumah keluarga tunggal keluarga Yang, memegang Yang Saorong yang gila di tangannya. "Lihat, kamu yang meminta ini," kata Fang Yu kepada Yang Saorong dengan ekspresi tenang. Sambil berbicara, Fang Yu mengangkat telapak tangan dan menekannya. Boom! 2 villa di halaman runtuh. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi keluarga Yang di kota Jianghai. Yang Saorong menyaksikan rumah keluarga yang berubah menjadi reruntuhan, tetap di tempatnya, lalu berlutut di tanah dan menitikkan air mata kesakitan. Fang Yu berbalik dan kembali ke mobil. Jirumei menatap Fang Yu dengan tatapan kosong. Dia benar-benar ragu, apakah orang di depannya adalah penduduk bumi. Kekuatan Fang Yu seperti jurang maut, tidak akan pernah berakhir, dan akan selalu melebihi ekspektasi semua orang. "Ayo kita kembali ke rumah Tang," kata Fang Yu. Nandu, keluarga Zheng. Yang Yinzu sedang bersiap untuk kembali ke kota Jianghai. Sekarang dia dilindungi oleh para ahli yang dikirim oleh Zheng Xiuchen, dia tidak perlu lagi takut pada Fang Yu setelah dia kembali. Tetapi ketika Yang Yinzu hendak keluar, ponselnya berdering. Tidak hanya satu orang yang meneleponnya, tetapi beberapa orang meneleponnya secara bersamaan. Yang Yinzu segera mendapat firasat buruk dan menjawab telepon. Setelah mendengarkan selama beberapa detik, dia membanting teleponnya ke tanah. "Fang Yu, aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu mati." Yang Yinzu hampir histeris dan menginjak ponsel di tanah dengan kakinya. Para pelayan di samping ketakutan dan menjauh. Apa yang salah? Saat ini, Zheng Xiuchen dengan setelan jas dan sepatu kulit masuk dari pintu. "Fang Yu. Dia menghancurkan keluarga Yangku. Dia membuat ayahku gila." Mata Yang Yinzu memerah, dan dia mengucapkan setiap kata dengan gigi terkatup, suaranya serak. Zheng Xiuchen melangkah maju, memeluk Yang Yinzu, dan berkata, "Jangan khawatir, kamu milikku sekarang. Fang Yu, secara alami aku akan membantumu menghadapinya, aku sudah punya rencana awal." Saat berbicara, mata Zheng Xiuchen suram dan seringai muncul di sudut mulutnya. Bab 87. Keluarga Tang. Ruang tamu keluarga Tang yang semula didekorasi dengan mewah dan indah kini berantakan. Lantainya berubah menjadi lubang, meja, kursi, dan rakwin hancur total. Tang Xiaorou sedang berbaring di tempat tidur di kamar, dan Fang Yu berdiri di sampingnya. Karena pipinya sangat merah dan bengkak, Tang Xiaorou bahkan tidak bisa membuka matanya. Fang Yu memegang obat Tiongkok yang baru saja dia siapkan di tangannya dan mengoleskannya ke wajahnya. Tang Xiaorou mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit tanpa mengeluarkan suara. Setelah beberapa saat, pipinya ditutupi dengan obat Cina berwarna hijau. "Ini akan kembali sehat paling lambat dalam 2 hari, kata Fang Yu. Tang Xiaorou merasakan sedikit rasa dingin di pipinya, dan itu tidak terlalu menyakitkan lagi. "Apakah aku jelek sekarang?" Tang Xiaorou membuka mulutnya dan berkata, ucapannya sedikit tidak jelas karena pipinya yang bengkak. Fang Yu mengangguk dan berkata, "Sekarang kamu terlihat 3 kali lebih gemuk daripada sebelumnya." Tang Xiaorou sedikit sedih. Tidak ada gadis yang ingin menjadi jelek, jadi dia bertanya, "Bisakah aku pulih sepenuhnya dalam 2 hari?" Mungkin saja, tapi dalam dunia kedokteran sulit untuk mengatakannya, dan kecelakaan bisa saja terjadi, kata Fang Yu. Mendengar apa yang dikatakan Fang Yu, Tang Xiaorou merasa sedikit takut. Bagaimana jika dia tidak pernah terlihat sama lagi? Istirahat yang baik dan tidur lebih banyak, dan pipimu akan pulih lebih cepat, kata Fang Yu, berbalik dan pergi. Keluarga yang berubah menjadi tumpukan reruntuhan dalam semalam, dengan korban dan luka serius.
Kepala keluarga, Yang Saorong, menjadi gila. Berita hangat ini seperti bom, yang langsung meledakkan masyarakat kelas atas di Jiangnan. Semua keluarga besar terkejut. Sebagai salah satu keluarga terkaya di Jiangnan, keluarga yang diratakan dengan tanah. Siapa yang melakukannya? Siapa yang dia sakiti hingga berakhir dengan akhir yang menyedihkan? Banyak keluarga mengirim orang untuk menanyakan berita tersebut. Namun mereka tidak mendapatkan informasi pastinya, dan tidak dapat mengumpulkan informasi intelijen yang relevan. Hal ini membuat masalah ini semakin membingungkan dan menarik. Banyak orang berspekulasi bahwa Fang Yu lah yang melumpuhkan Yang Jian di panggung kompetisi. Karena hanya Fang Yu yang misterius yang memiliki kebencian yang begitu besar terhadap keluarga Yang dan memiliki kekuatan yang cukup. Namun, meski mereka berspekulasi seperti ini, mereka tidak punya bukti, dan mereka tidak berani bicara omong kosong. Lagi pula, tak seorang pun ingin menjadi keluarga yang berikutnya. Huaibei, Longmen. Seorang lelaki tua berjubah ungu berdiri di atas batu besar dengan tangan di belakang punggung, dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Tuan, ada apa? Dia sudah lama berdiri di sana hari ini. Aku juga tidak yakin. Apakah terjadi sesuatu? Beberapa murid memandang Guru Long di atas batu dan berdiskusi dengan suara rendah. Setelah beberapa menit, kicauan burung yang tajam terdengar dari langit. Seekor burung hitam aneh terbang dari jarak jauh dengan kecepatan sangat cepat dan mendarat di bahu Guru Long dalam 2 atau 3 detik. Guru Long melepas selembar kertas surat dari kaki burung aneh itu. Ketika dia membuka surat itu, dia melihat aura menakutkan muncul dari Guru Long. Boom! Ada suara keras, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan batu yang diinjak Guru Long. Hanya dalam beberapa detik, batu setinggi hampir 30 meter itu runtuh seluruhnya. Sosok Guru Long melesat ke langit, meninggalkan bayangan panjang di langit, tampak seperti naga emas yang melayang di langit. Raungan naga yang panjang dan marah datang dari udara. Ketika banyak murid Longmen melihat pemandangan ini, mata mereka penuh dengan keterkejutan dan kekaguman. Ini adalah tuan mereka, Setua Naga, seperti namanya, naga di antara manusia. Tapi, apa yang membuat guru yang biasanya keras kepala itu begitu marah? Saat itu, seorang murid berlari masuk dari luar sekte, berteriak keras sambil berlari, kakak senior telah terbunuh. Ekspresi semua murid berubah seketika. Kakak senior Guyan juga merupakan eksistensi yang hanya bisa mereka hormati. Kekuatannya sangat menakutkan, nomor 2 setelah Guru Long di Longmen. Selain itu, kakak laki-laki Guyan awalnya adalah seorang yatim piatu, dan Guru Long lah yang mengadopsinya. Di hari-hari biasa, hubungan keduanya bukan hanya hubungan guru-murid, tapi juga hubungan ayah-anak. Tapi, kakak seniornya terbunuh. Siapa yang melakukannya? Siapa yang begitu kuat dan siapa yang berani? Di langit, naga emas yang menjelma menjadi naga purba masih berputar-putar, awan gelap berkumpul, dan guntur terdengar. Para murid di bawah semuanya tampak pucat. Mereka tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Keesokan paginya, Fang Yu datang ke ruang kelas. Karena luka di wajahnya, Tang Xiaorou meminta izin dan tidak datang. Hal ini membuat Fang Yu merasa sangat nyaman, dia berbaring di meja sepanjang pagi tanpa ada yang mengganggunya. Fang Yu tidak mengangkat kepalanya sampai bel berbunyi pada siang hari. Dia pergi ke kelas berikutnya untuk mencari Fatih Liu, dan mereka pergi ke kantin untuk makan siang bersama. Kantin sekolah menengah Jianghai tidak besar, jadi dia harus mengantri untuk mendapatkan makanan dan minuman. Fang Yu dan Fatih Liu memegang piring makan di tangan mereka dan berbaris di belakang antrian panjang. Seorang anak laki-laki gemuk lewat dan sedang menggoda 2 gadis di sebelahnya. Saat ini,
dia tiba-tiba menyadari Fang Yu berdiri di belakang tim, dan ekspresinya berubah. Ada yang harus kulakukan. Kamu bisa makan sendiri siang hari ini, kata Li Bingyan kepada kedua gadis itu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju Fang Yu dan mengabaikan kedua gadis itu. Berjalan ke arah Fang Yu, Li Bingyan berkata sambil tersenyum, "Saudara Fang Yu, kita bertemu lagi." Fang Yu melirik Li Bingyan dan tidak berkata apa-apa. Kesannya terhadap pria ini sangat rata-rata. "Bos Fang Yu, ini salahku di toko hari itu. Aku tidak mengenalimu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa bersaing denganmu untuk membayar tagihan? Aku, Li Bingyan, hanya menyia-nyiakan sedikit uang. Bagaimana saya bisa bersaing dengan bos setingkat Anda untuk mendapatkan seorang gadis?" Li Bingyan berkata dengan datar. Sejak dia melihat kartu emas hitam Fang Yu dan mengetahui perbuatannya, Li Bingyan memutuskan untuk berteman baik dengan Fang Yu, meskipun dia adalah adik laki-laki Fang Yu. Dia yakin pasti akan ada masa depan dengan mengikuti Fang Yu. Fang Yu memandang Li Bingyan dan berkata, "Jadi, apa yang kamu inginkan?" "Aku hanya ingin berteman denganmu," Li Bingyan tersenyum datar. "Aku tidak kekurangan teman," kata Fang Yu ringan. "Kalau begitu aku akan menjadi adikmu. Jika kamu punya perintah mulai sekarang, katakan saja padaku," kata Li Bingyan. Fang Yu sedikit terdiam, menoleh dan mengabaikan Li Bingyan. Li Bingyan tidak berkecil hati dan memandang Fatih Liu yang berdiri di belakang Fang Yu. "Saudaraku, siapakah kamu bagi Tuan Fang Yu?" Fatih Liu tertegun sejenak dan menjawab, "Saya adalah mantan teman satu mejanya." "Itu saudara sejati?" Li Bingyan merangkul bahu Fatih Liu dan memasukkan dirinya ke dalam tim. Ada ledakan kutukan dari belakang. Li Bingyan menjaga ekspresinya tidak berubah dan mulai mengobrol dengan Fatih Liu. Setelah beberapa saat, tiba-tiba terdengar seruan dari sekeliling. Li Bingyan menoleh ke belakang dan matanya melebar. "Sial, itu Dewi yang baru saja pindah ke sini. Xia Tinghe. Aku melihat seorang gadis jangkung dengan kulit putih mengkilat berbaris di belakang antrian di sebelahku. Ciri wajah gadis ini seindah patung, dengan alis willow, mata hitam secerah permata, hidung kecil dan mancung, bibir merah lembut, dan kulit cerah dan kemerahan. Tidak hanya penampilannya, dia juga memancarkan temperamen yang mulia dan dingin, yang membuat orang merasa takut dan takut untuk mendekatinya. 10 poin, saya berikan 10 poin. Dia benar-benar secantik rumor yang beredar," kata Li Bingyan sambil menatap Xia Tinghe, mulutnya berair. Fatih Liu sangat pemalu, tetapi ketika dia melihat penampilan Xia Tinghe, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya lagi. Dia sangat cantik, setara dengan Tang Xiaorou, tetapi temperamen mereka sangat berbeda. Dia baru kelas 2 SMA, dan dia belum berkembang sepenuhnya. Tapi sosoknya sudah sangat bagus. Benar-benar jempolan, Li Bingyan melanjutkan berkomentar. Fatih Liu mengangguk dengan pemahaman yang mendalam. Fang Yu juga berbalik dan menatap Xia Tinghe, matanya sedikit bergerak. Gadis ini sebenarnya memiliki tingkat budidaya tahap pemurnian Qi tingkat ke-9. Baru saja, dia penasaran siapa yang memiliki aura biksu di dekatnya, dan ternyata itu adalah gadis ini. Li Bingyan berbicara dengan suara keras, dan pendengaran Xia Tinghe berbeda dari orang biasa, jadi dia mendengar semuanya. Dia mengerutkan kening, mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah Li Bingyan. Li Bingyan dan Fatih Liu bereaksi sangat cepat, mereka langsung menundukkan kepala dan berpura-pura bermain dengan ponsel mereka. Hanya Fang Yu yang masih menatap Xia Tinghe. Melihat mata Fang Yu yang tidak bermoral, Xia Tinghe mengerutkan kening lebih erat. Anak laki-laki itu sangat tidak memenuhi syarat. Dia terus menatap Tinghe, seolah dia belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya, kata gadis di sebelah Xia Tinghe.
Setelah mendengar apa yang dikatakan gadis ini, Fang Yu secara alami tahu bahwa dia telah diperlakukan sebagai gangster, tetapi dia tidak peduli dan berbalik. Xia Tinghe melihat sosok Fang Yu, ekspresinya tidak terlalu bagus. Sepanjang waktu makan siang, Li Bingyan berkumpul di sekitar Fang Yu, mengobrol tanpa henti. Fang Yu sedikit tidak sabar, tetapi Fatiliu terlambat menemui Li Bingyan dan mengobrol dengan baik. Ada kelas pendidikan jasmani di sore hari. Fang Yu pergi ke kantin dan membeli es krim dan memakannya sambil berjalan. Saat melewati gedung kesenian, ia mendengar alunan musik yang jernih dan enak didengar, dimainkan dengan guzeng. Fang Yu mengangkat kepalanya dan kebetulan melihat Xia Tinghe, yang sedang duduk di dekat jendela di lantai 2 memainkan guzeng. Mereka saling memandang. Apakah itu dia? Fang Yu sedikit terkejut. Bab 88. Xia Tinghe juga melihat Fang Yu saat ini dan mengerutkan kening. Apa yang terjadi dengan anak ini? Apakah dia mengikutiku? Melihat Fang Yu menatap lurus ke arahnya dan memegang es krim di tangannya, Xia Tinghe merasa mual tanpa alasan. Apakah pria ini cabul? Xia Tinghe segera berhenti bermain, berdiri dan pergi. Kedengarannya cukup bagus. Kenapa tiba-tiba berhenti? Fang Yu sedikit bingung, tapi dia tidak terlalu memperhatikan. Dia makan es krim dan berjalan maju perlahan. Sepulang sekolah pada sore hari, Li Bingyan bergegas ke atas, menemukan Fang Yu, dan berkata, "Bos, hari ini adalah hari pertama aku menjadi adikmu. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan?" Fang Yu sedikit mengernyit. Kapan dia setuju untuk membiarkan Li Bingyan menjadi adiknya? Kemudian, Li Bingyan menarik Fatiliu. "Bos, beri aku muka dan makanan," kata Li Bingyan terus-menerus. Kalau soal makan, Fang Yu tidak menolak hampir semua orang yang datang. "Tidak apa-apa untuk makan, tapi aku tidak ingin menerima adik laki-laki," kata Fang Yu. Mengambil adik laki-laki adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh siswa remaja sekolah menengah. Fang Yu, seorang lelaki tua berusia hampir 5.000 tahun, tidak bisa tanpa malu-malu memainkan tipuan seperti itu. Li Bingyan sangat senang saat Fang Yu setuju. Baginya, tidak masalah apakah Fang Yu mengenalinya sebagai adiknya. Selama dia bisa sering bergaul dengan Fang Yu, orang lain akan mengira dia adalah adik Fang Yu tanpa mengatakannya sama sekali. Mereka bertiga keluar sekolah bersama-sama, dan ada sebuah Porsche Cayenne yang diparkir di luar. "Saudaraku, silakan masuk ke dalam mobil." Li Bingyan membukakan pintu mobil untuk Fang Yu seperti perempuan jalang. Fang Yu dan Fatiliu masuk ke mobil Li Bingyan dan pergi. Beberapa menit kemudian, Xia Tinghe juga keluar dari gerbang sekolah dan masuk ke jeep hijau militer di pinggir jalan. Ada seorang gadis berambut pendek duduk di dalam mobil, Xia Weiyu yang sedang memancing bersama Tuan Xia di sebelah Li Jiang hari itu. "Kakak, kenapa kamu ada di sini?" Xia Tinghe bertanya ketika dia melihat Xia Weiyu. "Aku kebetulan keluar untuk melakukan beberapa tugas dan baru saja kembali. Jadi aku mampir untuk menjemputmu dan melihat bagaimana sekolah barumu," kata Xia Weiyu. Xia Tinghe menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebenarnya, aku tidak terlalu menyukai sekolah ini." "Kenapa?" "Kakek bilang ini adalah sekolah menengah terbaik di kota Jianghai." Xia Weiyu membelalakan matanya yang indah dan bertanya. Memikirkan Fang Yu yang dia temui hari ini, wajah Xia Tinghe menjadi jelek, tapi dia tidak ingin mengatakannya dengan lantang. Melihat penampilan Xia Tinghe, Xia Weiyu menjadi gugup dan bertanya dengan mendesak, "Tinghe, apakah kamu diintimidasi di sekolah? Beritahu adikmu secepatnya dan aku akan membantumu berdiri." Xia Tinghe menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Sebenarnya, bukan apa-apa. Bicaralah cepat. Kamu adalah putri keluarga Xia kita. Bagaimana kamu bisa diintimidasi?"
Xia Weiyu meraih bahu Xia Tinghe dan berkata, "Oh, aku mungkin pernah bertemu orang mesum." Xia Tinghe menghela nafas dan berkata, "Apa, cabul? Apa yang dia lakukan padamu? Siapa namanya? Aku akan menangkapnya sekarang." Ketika Xia Weiyu mendengar ini, wajahnya menjadi pucat karena marah, dan dia hendak membuka pintu mobil dan mengambil keluar dari mobil saat dia berbicara. Xia Tinghe dengan cepat meraih Xia Weiyu dan berkata, "Kakak, ini tidak terlalu serius. Lagi pula, siapa yang bisa melakukan sesuatu padaku di tempat seperti sekolah?" Xia Weiyu menjadi tenang setelah mendengar ini. Dia ingat bahwa saudara perempuannya adalah seorang seniman bela diri bawaan tingkat 9, dan bakat seni bela dirinya jauh lebih kuat dari miliknya. Tidak mungkin ada orang yang menindasnya di sekolah. Lalu apa yang dilakukan orang cabul yang kamu sebutkan itu? Xia Weiyu bertanya. Xia Tinghe menceritakan apa yang terjadi hari ini. Dia hanya gangster berkualitas rendah. Beraninya dia mengikutimu secara terang-terangan. Kenapa kamu tidak memberinya pelajaran kalau begitu? Setelah mendengar apa yang dikatakan Xia Tinghe, Xia Weiyu berkata dengan marah. Lagi pula, aku baru saja pindah ke sini belum lama ini. Aku ingin tetap low profile dan tidak ingin menimbulkan banyak masalah, kata Xia Tinghe. Kalau begitu biarkan aku membantumu. Besok siang, aku akan pergi ke kantin sekolahmu. Lalu kamu mengidentifikasi orang cabul itu dan aku akan membantumu memberinya pelajaran segera, kata Xia Weiyu. Kakak, lupakan saja, dia tidak melakukan apapun padaku, bisik Xia Tinghe. Memangnya kamu mau menunggu sampai dia melakukan sesuatu padamu? Sama sekali tidak. Bahaya tersembunyi seperti ini harus dihilangkan terlebih dahulu. Xia Weiyu berkata tanpa ragu. Fang Yu sedang duduk di dalam mobil Li Bingyan, dan kebetulan menemui lampu lalu lintas yang relatif panjang, dan mobilnya berhenti. Fang Yu melihat keluar jendela mobil dan melihat Ding Ran membawa tas tangan berjalan di trotoar di dekatnya. Fang Yu bereaksi cepat dan langsung ingin menutup jendela mobil. Tapi Fatih Liu bereaksi lebih cepat dan berteriak, "Guru Ding." Ketika Ding Ran mendengar suara itu, dia melihat ke arah Fang Yu, matanya yang indah bersinar dengan sedikit keterkejutan. Dia berjalan ke depan dan bertanya, "Halo, kalian mau kemana?" Fatih Liu hendak berbicara, tetapi pahanya tiba-tiba dicubit oleh Fang Yu, dan rasa sakit membuatnya terkesiap. "Ayo kita pergi makan malam, Guru Ding, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan kami?" Li Bingyan bertanya, matanya bersinar ketika dia melihat Ding Ran. Ding Ran melirik Fang Yu dan setuju dengan gembira, "Baiklah, aku ingin pergi makan sendirian. Aku akan lebih senang jika ada lebih banyak orang. Guru Ding, cepat masuk ke mobil." Li Bingyan sangat gembira dan segera membuka pintu. Sebagai seorang penggoda wanita, Li Bingyan telah lama mengetahui tentang keindahan di seluruh sekolah menengah Jianghai, dan dia tahu persis di mana setiap keindahan itu berada. Misalnya, Ding Ran, meskipun dia mengajar tahun ketiga sekolah menengah atas dan belum pernah bertemu Li Bingyan, namun Li Bingyan mengenalnya. "Teman sekelas ini, apakah kamu?" Setelah masuk ke dalam mobil, Ding Ran memandang Li Bingyan dan bertanya. "Saya Li Bingyan dari kelas 1, kelas 2, dan saya akan menjadi murid Anda tahun depan, Guru Ding." Li Bingyan memperkenalkan dirinya. "Oh." Ding Ran mengangguk. Ding Ran melirik Fang Yu dan menemukan bahwa Fang Yu sedang melihat keluar jendela tanpa niat untuk memperhatikannya. "Di mana kita akan makan?" Ding Ran bertanya. "Ayo pergi ke restoran yang enak. Hari ini adalah hari pertamaku sebagai adik bos Fang Yu, jadi aku mentraktirmu," kata Li Bingyan tanpa menahan diri. "Kakak laki-laki. Adik laki-laki." Ding Ran sedikit mengernyit dan menatap Fang Yu dengan tatapan aneh di matanya.
Fang Yu terlalu malas untuk menjelaskan. Beberapa saat kemudian, mobil berhenti di depan sebuah restoran. "Bos, walaupun restoran ini kelihatannya biasa saja, tapi makanan di sini rasanya enak sekali. Tadinya saya reservasi di Hotel Bintang 5, tapi setelah dipikir-pikir, saya putuskan untuk mengantarmu ke sini," kata Li Bingyan. "Ini adalah restoran Cina. Papan nama dan etalase tokonya relatif tua, jadi ini harus menjadi merek yang sudah lama dikenal." Li Bingyan membawa Fang Yu dan Fatih Liu ke restoran. Aula di lantai pertama sangat besar, dengan total sekitar 30 meja, dan hampir semuanya penuh. Toko ini tidak memiliki ruangan pribadi, dan kamu tidak bisa memesan meja. Namun, ayahku dan pemilik toko ini adalah saudara, jadi aku masih bisa mendapatkan meja, kata Li Bingyan sambil tersenyum bangga. Dia memimpin Fang Yu dan yang lainnya ke meja di sudut dan duduk. Seorang pria botak mengenakan celemek datang, melirik ke arah Ding Ran, sedikit kejutan muncul di matanya, dan kemudian tersenyum, "Xiaoyan, kamu di sini." "Paman Niu, aku mengajak adik dan guruku untuk makan malam. Kamu bisa menyajikan hidangan terbaik di sini dan biarkan mereka merasakan keterampilan memasakmu," kata Li Bingyan dengan bangga. "Tidak masalah, kalian duduk dulu, makanan akan segera disajikan." Setelah Paman Niu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Li Bingyan berdiri, menuangkan teh untuk Fang Yu dan yang lainnya, dan berkata, "Makanan disajikan dengan sangat cepat di sini. Anda tidak perlu menunggu terlalu lama." Fang Yu mengangguk dan melihat sekeliling. Lingkungan di restoran ini sangat bising, banyak pelanggan yang minum-minum, adu tinju, dan berteriak-teriak dengan keras. Ding Ran memandang Fang Yu, matanya yang indah bersinar, dan berkata, "Siswa Fang Yu, kamu melewatkan satu hari kelas kemarin. Saya mendengar di kantor bahwa guru kelasmu sepertinya sangat tidak puas denganmu." "Aku lupa meminta izin," jawab Fang Yu. "Kamu tidak bisa terus seperti ini. Meskipun kamu melakukannya dengan sangat baik dalam tes tiruan terakhir, sekolah akan tetap menghukummu dan memberimu kerugian untuk memperbaiki gaya akademisnya," kata Ding Ran. Fang Yu mengangkat bahu, tidak terkesan. Melihat Fang Yu tidak peduli, Ding Ran mengerutkan kening dan hendak berbicara. Namun saat ini, pelayan sudah mulai menyajikan makanan. Seperti yang dikatakan Li Bingyan, restoran ini menyajikan makanan dengan sangat cepat, dan dalam waktu 10 menit, meja sudah penuh. "Xiaoyan, nikmati bersama teman-temanmu. Kalau kurang, tambahkan lagi. Ini adalah hidangan khas tokoku dan pasti rasanya enak," kata Paman Niu. Setelah itu, Fang Yu mulai makan. Makanan di atas meja terasa sangat enak, dan Fang Yu memakannya dengan penuh semangat. "Bos, untuk merayakan resminya kita menjadi saudara hari ini, bagaimana kalau minum bir?" Li Bingyan berkata kepada Fang Yu. "Aku bilang, aku bukan bosmu, aku di sini hanya untuk makan," kata Fang Yu. Li Bingyan tersenyum, memanggil pelayan, dan memintanya membawakan 2 botol bir. Segera, pelayan datang membawa 2 botol bir. "Ini cangkirnya." Pelayan meletakkan 4 cangkir di atas meja. Li Bingyan membuka tutup bir dengan pembuka botol, menuangkan bir ke dalam 4 cangkir, dan memberikan 1 cangkir kepada Fang Yu. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak minum bir." Bab 89. Saya sangat bahagia hari ini, apakah penting jika saya minum sedikit? Li Bingyan masih meletakkan cangkir itu di depan meja Fang Yu. Kemudian, Li Bingyan menuangkan 3 gelas bir lagi dan menaruhnya di depan meja Fatih Liu dan Ding Ran. "Ayo, kita bersulang," Li Bingyan memimpin dalam mengangkat gelasnya dan berkata. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap bir di tangan Li Bingyan, matanya tajam. Di bawah cahaya,
Fang Yu bisa melihat gerakan aneh di gelas bir. Jika diperhatikan lebih dekat, ia dapat melihat bahwa itu adalah cacing transparan kecil yang menggeliat di dalam bir. Cacingnya sangat kecil dan transparan sehingga tidak ada yang bisa mendeteksinya. Fang Yu juga secara tidak sengaja menemukan keberadaannya melalui cahaya. Apa ini? Fang Yu menunduk dan melihat segelas bir di depan mejanya. Benar saja, ada cacing transparan di dalamnya juga. Ayo, aku akan melakukannya dulu sebagai rasa hormat. Saat ini, Li Bingyan sudah mengangkat kepalanya dan ingin meminum segelas anggur. Jangan minum, kata Fang Yu segera. Li Bingyan tertegun, gelas bir sudah ada di mulutnya. Seolah-olah merasa akan mendekati tubuh manusia, cacing itu mencoba merangkak ke atas bir dan masuk ke mulut Li Bingyan. Fang Yu langsung berdiri dan mengambil gelas anggur dari tangan Li Bingyan dengan sangat cepat. Apa? Ada apa? Li Bingyan kaget dan bertanya. Fang Yu mengerutkan kening dan melihat cacing transparan di gelas anggur, bertanya-tanya jenis cacing apa itu. Segera, dia memikirkannya. Cacing yin hantu. Ini adalah salah satu serangga beracun yang paling disukai oleh 5 sekte racun dari sekte budidaya jahat. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di jalan yang benar telah mati di bawah serangga beracun ini. Tapi 5 sekte racun telah dimusnahkan selama hampir 2000 tahun, siapa lagi yang membudidayakan serangga beracun seperti itu? Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba menyadari ada seseorang yang meninggalkan restoran. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia melihat seorang pria berpakaian pelayan berjalan keluar dengan kepala menunduk. Jangan sentuh bir ini. Ada serangga beracun di dalamnya. Aku akan segera kembali. Fang Yu berkata kepada Li Bingyan dan yang lainnya, lalu mengikuti pria itu dan berjalan keluar. Pria ini berjalan sangat cepat, dan Fang Yu berjalan lebih cepat darinya. Setelah berbelok 2 tikungan, pria itu memasuki sebuah gang. Fang Yu mengikutinya tanpa ragu-ragu. Begitu dia memasuki gang, Fang Yu melihat pria itu sudah berdiri di gang menunggunya, dengan senyuman aneh di wajahnya. Bahkan cacing hantu pun kamu dapat mengetahuinya. Memang kamu memang jauh lebih kuat dari yang kita duga, kata pria itu. Apa hubunganmu dengan 5 sekte racun? Fang Yu bertanya. Mendengar kata-kata, sekte 5 racun, jejak keterkejutan melintas di wajah pria itu. Kenapa kamu bertanya begitu banyak? Kamu akan dimakamkan di sini hari ini, kata pria itu sambil mencibir. Dia melambaikan tangannya, dan semburan kabut hitam menyebar dari tubuhnya. Kabut hitam menyebar dengan sangat cepat, memenuhi seluruh gang dalam hitungan detik. Fang Yu tidak terburu-buru, dan ki kemerahan melilit tubuhnya. Apakah menurutmu kabut beracunku bisa dilawan dengan ki? Kamu terlalu naif, pria itu mencibir. Namun detik berikutnya, senyumannya menegang. Ketika kabut beracun yang dipancarkannya menyentuh ki kemerahan di sekitar tubuh Fang Yu, semburan asap putih muncul. Fang Yu berdiri di tengah kabut beracun, tidak terjadi apa-apa. Bagaimana mungkin? Bagaimana kabut beracunku yang mematikan bisa terhalang oleh energi sejatimu? Wajah pria itu tampak jelek. Saat ini dia telah menggunakan 2 kartu truf, salah satunya adalah serangga Pantom Yin, dan yang kedua adalah kabut racun maut. Setiap kali dia menggunakan 2 kartu truf ini, targetnya akan terbunuh seketika, dan dia tidak pernah meleset. Tapi sekarang, kedua kartu truf ini dengan mudah dipecahkan oleh Fang Yu, yang membuatnya terkejut. Ki saya berbeda dengan orang biasa. Saya harap Anda dapat mengenal saya lebih baik sebelum mengambil tindakan lain kali. Tidak perlu mengirim seseorang ke sini untuk mati dari waktu ke waktu. Fang Yu tersenyum di sudut mulutnya. Dia mencibir dan berjalan menuju pria itu. Meskipun pria itu sedikit panik, sebagai pembunuh tingkat surga dalam organisasi Valet,
dia memiliki lebih dari 1 atau 2 metode pembunuhan. Dia mengeluarkan botol porselen dari sakunya dan melepas tutupnya. Seekor kelabang hijau besar muncul dari mulut botol. Ini adalah tanah hijau yang dia buat dari berbagai racun, dan dia membudidayakan serangga paling beracun, kelabang tanah hijau. Kelabang jenis ini tidak hanya beracun, namun yang lebih mematikan lagi adalah sifatnya yang sangat agresif. Selama ada sasarannya, ia akan menyerang dengan cepat, menggigit lawan secepat mungkin, dan mengubah lawan menjadi tumpukan tulang. 3 tahun lalu, pria tersebut menggunakan kelabang ini untuk berhasil membunuh seorang ahli bela diri. Master seni bela diri meninggal mendadak tanpa membuat reaksi apapun. Kelabang tanah hijau itu muncul dari mulut botol, jatuh ke tanah, dan kemudian bergegas menuju Fang Yu dengan kecepatan luar biasa, bahkan tidak meninggalkan bayangan di udara. Kecepatan ini telah melampaui batas yang bisa diamati dengan mata telanjang. Fang Yu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, mengangkat kakinya dan melangkah maju. Ledakan. Terdengar suara teredam di lantai semen, dan retakan pun muncul. Aku paling benci serangga ini, kata Fang Yu dingin, lalu menjauh. Pria yang tidak jauh dari sana memiliki ekspresi kusam di wajahnya, memandangi sebidang tanah yang hancur berkeping-keping karena langkah Fang Yu. Kemudian, dia melihat tubuh kelabang tanah hijau yang hancur dan genangan racun hijau. Ini, pria itu tiba-tiba kehilangan kesabaran, dan kepercayaan awal di hatinya hilang. Pemuda tanpa ekspresi di hadapanku, sama sekali bukan seorang pejuang dalam arti biasa. Kekuatannya tidak setingkat dengan yang disebut master seni bela diri. Bagaimana mungkin bisa membunuh target seperti itu? Bagaimana cara membunuh? Pria itu mendapat ide untuk melarikan diri hampir seketika. Dia melambaikan tangannya, dan benda hitam seperti batu jatuh dari lengan bajunya. Ledakan. Benda itu meledak di udara, meletus menjadi semburan kabut hitam murni. Kabut ini tidak hanya beracun, tetapi juga dapat menyebabkan orang kehilangan penglihatan. Pria itu memanfaatkan kesempatan ini dan berlari kembali dengan cepat. Tapi begitu dia berbalik, dia tidak bisa bergerak. Momentum yang sangat kuat menahannya di tempatnya. Lalu, dia melihat Fang Yu berdiri di depannya. Wajah pria itu menjadi pucat dan dia hendak berbicara. Fang Yu mengulurkan jarinya dan menyentuh dahinya. Penglihatan pria itu tiba-tiba menjadi gelap dan pikirannya menjadi kosong. Siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Fang Yu bertanya. Atasan memerintahkanku untuk membunuhmu, jawab pria itu dengan mata kusam. Siapa atasanmu? Fang Yu bertanya. Saya tidak tahu orangnya secara spesifik. Tugas itu dikirimkan langsung kepada saya melalui email. Di mana markas besar organisasi Violetmu? Di Eropa Tengah, lokasi spesifiknya merupakan rahasia organisasi dan saya tidak tahu. Eropa. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan oleh si pembunuh rubah tua sebelumnya. Lao Hu berkata bahwa markas besar organisasi Valet berada di Huaibei. Tapi Fang Yu segera menemukan jawabannya. Karena lokasi markas organisasi Valet dirahasiakan, pejabat senior mereka pasti tidak akan mengungkapkannya. Entah itu Eropa Tengah atau Huaibei, itu pasti informasi palsu. Apa hubunganmu dengan 5 sekte racun? Fang Yu bertanya lagi. Aku pernah berada di puncak barat laut, pria itu sedang berbicara, dan tiba-tiba matanya yang kusam berubah ketakutan, lalu dia mencengkeram tenggorokannya dan meratap kesakitan. 2 detik kemudian, dia jatuh ke tanah, wajahnya layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan berubah menjadi genangan darah hanya dalam 10 detik. Apakah ini kekuatan kutukan? Fang Yu mengerutkan kening saat dia melihat genangan darah di tanah. Juefeng adalah lokasi dari 5 sekte racun saat itu. Mungkinkah 5 sekte racun masih ada di dunia?
Mata Fang Yu bergerak sedikit. Ketika Fang Yu kembali ke restoran, Li Bingyan dan yang lainnya masih mengamati gelas bir. Bos, saya masih tidak bisa melihat serangga beracun di cangkir ini. Apakah Anda buta? Kata Li Bingyan. Liu gemuk dan Ding Ran juga memandang Fang Yu dengan bingung. Kebetulan ada sebotol kecap di meja makan, jadi Fang Yu menuangkan kecap ke dalam gelas bir. Warna hitam kecap dengan cepat menyebar ke dalam bir. Kemudian, sosok cacing transparan yang memutar tubuhnya terlihat jelas di depan matanya. Melihat pemandangan ini, wajah Li Bingyan dan yang lainnya langsung menjadi pucat. Aku hampir menyesapnya tadi. Haruskah aku pergi ke rumah sakit, bos? Li Bingyan memasang ekspresi ketakutan di wajahnya. Tidak apa-apa, selama kamu tidak meminumnya, buang saja birnya, kata Fang Yu. Setelah mengatakan itu, Fang Yu menundukkan kepalanya dan melanjutkan makan. Li Bingyan segera memanggil pelayan dan menuangkan keempat gelas bir. Kemudian, mereka bertiga hanya duduk kosong, menyaksikan Fang Yu makan tanpa menggerakkan sumpitnya. Apakah kamu kenyang? Fang Yu bertanya dengan ragu. Kami tidak mau memakannya. Cuma bercanda, bagaimana mereka bisa makan setelah melihat serangga itu? Jika Fang Yu tidak duduk di sini makan, mereka pasti ingin langsung pergi. Setelah Fang Yu menundukkan kepalanya dan makan sebentar, dia kenyang dan berkata, kembali. Li Bingyan merasa lega, berdiri dan berkata, ayo pergi. Paman Niu kebetulan ada di dekatnya. Melihat dia tidak makan banyak hidangan di atas meja, dia bertanya, apakah hidangan ini tidak sesuai dengan seleramu? Mengapa kamu tidak makan banyak? Tidak, Paman Niu, masakan ini enak sekali, kok. Hanya saja, nafsu makan kita kurang, lupakan saja, jangan dibicarakan, rekening hari ini akan dibebankan ke ayahku dulu. Aku ada yang harus dilakukan, jadi aku pergi dulu. Li Bingyan berkata dan berjalan keluar dari restoran dengan cepat. Setelah duduk kembali di dalam mobil, Li Bingyan berkata, biarkan saya mengantarmu pulang dulu. Di mana rumah Guru Ding? Rumahku berada di komunitas sebelah sekolah, jawab Ding Ran. Kalau begitu ayo kembali ke sekolah dulu, kata Li Bingyan kepada pengemudi. Duduk di dalam mobil, Li Bingyan masih ketakutan ketika memikirkan serangga transparan di dalam bir, dan bertanya, bos, mengapa ada serangga beracun di 4 gelas bir itu? Target mereka adalah aku, kamu hanya terlibat, jangan tanya lagi, jawab Fang Yu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Yu, Li Bingyan tidak bertanya lagi. Ding Ran memandang Fang Yu yang sedang bermeditasi, matanya yang indah bersinar terang. Saat ini, mobil mencapai bagian jalan yang relatif terpencil. Fang Yu melihat keluar jendela dan menemukan banyak van hitam muncul di sekitar mobil yang mereka duduki, secara bertahap membentuk pengepungan. Pengemudi dikepung oleh mobil-mobil tersebut dan hanya bisa melaju semakin lambat, hingga akhirnya terpaksa berhenti. Tuan, ini, sopir itu menoleh dan hendak berbicara dengan Li Bingyan. Namun saat ini, pintu van di sekitarnya terbuka, dan sekelompok preman dengan batang besi keluar dari van. Apa yang terjadi? Li Bingyan melihat keluar jendela mobil, wajahnya pucat dan suaranya bergetar. Hampir 100 preman bersenjatakan jeruji besi mengepung mobil mereka dengan rapat. Ini adalah pertama kalinya Li Bingyan menghadapi situasi seperti itu. Dia sangat ketakutan hingga tidak berani bernapas. Fatih Liu dan Ding Ran sama-sama pucat. Fang Yu, turun ke sini. Seorang pria berambut pendek berteriak keras sambil memegang batang besi. Begitu dia memimpin, hampir 100 preman di sekitarnya juga mulai berteriak. Fang Yu, turunlah. Bab 90. Hampir 100 orang meneriakkan kalimat ini bersama-sama, dan suaranya sangat keras.
Li Bingyan dan orang lain yang duduk di dalam mobil merasakan seluruh mobil bergetar dan jantung mereka berdebar kencang. Dikelilingi ratusan preman berjeruji besi, pemandangan seperti itu jarang terlihat bahkan di film, apalagi di dunia nyata. Aku akan menelepon polisi, dan meminta ayahku untuk mengirim seseorang ke sana. Wajah Li Bingyan menjadi pucat, dan dia mengeluarkan ponselnya dan ingin memutar nomor, tetapi tangannya gemetar sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat memegang teleponnya dengan stabil dan menjatuhkannya. Aku akan menelpon. Daging di wajah Fatih Liu bergetar ketika dia mengeluarkan ponselnya dari saku celananya. Fang Yu memegang tangannya dan berkata, "Tidak perlu memanggil polisi, saya akan menangani mereka." Bagi Fang Yu, memanggil polisi akan menimbulkan lebih banyak masalah. Fang Yu, keluar dari sini jika kamu mau. Jangan meringkuk di sana seperti kura-kura. Aku akan memberimu 10 detik. Jika kamu tidak keluar dari mobil, aku akan menghancurkan mobilmu. Pria itu teriak. Fang Yu mengulurkan tangannya untuk membuka pintu mobil. Fang Yu, kamu tidak boleh keluar dari mobil. Ada begitu banyak orang di sekitar sini, dan kamu hanya sendirian. Ding Ran meraih lengan Fang Yu dan berkata dengan wajah pucat. Dia tahu bahwa Fang Yu sangat terampil, tetapi ada begitu banyak orang di luar, dan mereka semua memegang jeruji besi. Bagaimana Fang Yu bisa menjadi 1 lawan 100? Duduk saja di dalam mobil. Aku akan segera kembali. Fang Yu mengambil tangan Ding Ran, mendorong pintu hingga terbuka, dan keluar dari mobil. Ketika Chuntu melihat Fang Yu keluar dari mobil, dia menyeringai sambil memperlihatkan gigi kuningnya. Wah, kamu punya nyali. Fang Yu memandang Chuntu dan bertanya, siapa yang mengirimmu? Chuntu mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, menyalakannya dengan korek api, dan berkata, hari ini, kita akan membalaskan dendam Bos Li. Dengan kata lain, kamu diutus oleh Li Zhengrong. Fang Yu berkata dengan alis terangkat. Tidak hanya Bos Li, kami juga ingin membalaskan dendam bos botak itu. Seorang pemuda dengan rambut pirang dicat, berdiri dan berkata dengan keras. Melihat sekelompok gangster di depannya, Fang Yu merasa sedikit tidak sabar. Ia bahkan merasa sedikit malu untuk menindak kelompok orang tersebut. Bukankah bosmu memberitahumu seberapa kuat aku? Kenapa kamu masih? Kata Fang Yu dengan ekspresi tak berdaya. Omong kosong. Apakah kamu pikir aku akan mempercayai rumor di luar itu? Itu pasti berita palsu yang disebarkan oleh si Jalang Li Xiaomo secara khusus untuk membuat kita takut. Melawan lebih dari 40 orang dengan 1 orang. Kita berdua hari ini klub besar, membawa hampir 100 orang di sini. Kamu tidak dapat melarikan diri bahkan jika kamu adalah dewa. Chuntu meludah ke samping, lalu melemparkan rokok di mulutnya ke tanah, mematikannya dengan kakinya, dan mengangkatnya. Dia menatap Fang Yu dengan mata tegas. Selama Fang Yu ditangkap malam ini, dia akan terkenal di dunia bawah tanah kota Jianghai. Kemudian dia secara alami dapat mengambil alih posisi Li Zhengrong dan menjadi bos baru masyarakat. Huang Mao di samping juga berpikir demikian. Sampah tetaplah sampah. Sekelompok sampah tetaplah sampah. Apakah kamu tidak memahaminya? Kata Fang Yu. Mendengar kata-kata ini, wajah Li Bingyan dan orang lain yang duduk di dalam mobil berubah. Sudah berapa lama, dan Fang Yu masih berani memprovokasi pihak lain? Apakah kamu benar-benar putus asa? Benar saja, setelah Huang Mao dan Chuntu mendengar kata-kata ini, ekspresi mereka berubah, mereka mengangkat jeruji besi dan memukul kepala Fang Yu. Begitu mereka berdua bergerak, semua preman di belakang mereka bergegas maju. Ini, bos pasti akan dipukuli sampai mati dengan tongkat. Kata Li Bingyan dengan wajah sedih. Tidak, kita harus memanggil polisi. Ding Ran mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor tersebut.
Ledakan. Namun saat ini, terdengar suara keras di luar jendela mobil, diiringi teriakan silih berganti. Dingran melihat keluar jendela dan melihat semua gangster di depan Fang Yu jatuh ke tanah, dan jeruji besi berwarna perak jatuh ke tanah. Ini terlalu ganas. Li Bingyan telah memperhatikan Fang Yu, dan matanya terbuka lebar saat ini. Dia melihat Fang Yu menjatuhkan sekelompok preman yang bergegas ke arahnya hanya dengan satu pukulan dan jatuh ke tanah. Dia dapat mengingat adegan ini selama sisa hidupnya. Luar biasa. Sangat mengejutkan. Setelah pukulan Fang Yu, preman lain yang hendak bergegas ke arahnya membeku di tempatnya. Mereka bahkan tidak menyadari apa yang terjadi. Mereka hanya mendengar ledakan jeritan, lalu Cuntu dan kelompok saudara-saudaranya terjatuh ke tanah. "Apakah kamu datang lagi?" Fang Yu memandang ke samping Huang Mao dan bertanya sambil tersenyum. Huang Mao kembali sadar dan melihat saudara-saudaranya terbaring di tanah di sampingnya, dengan hanya ketakutan di matanya. Aku, dia sudah merasa malu dan ingin pergi. Namun kini ia sedang menunggangi seekor macan dan sulit untuk turun. Jika ia kabur saat ini apalagi menjadi ketua sebuah klub, ia tidak akan bisa terus nongkrong di jalan raya. Jadi, dia masih harus pergi. "Saudaraku, jangan takut padanya, teruskan." Huang Mao berteriak dengan tenang. "Silakan dan pukul dia sampai mati." Sekelompok preman lainnya bergegas. "Aduh." Fang Yu menghela nafas dan melangkah maju. Ledakan. Terdengar suara keras, dan retakan muncul di lantai beton jalan, langsung menuju ke kaki para preman. "Ah!" Sekelompok preman berteriak dan sangat ketakutan hingga mereka berpencar ke samping. Huang Mao kaget dan terpana saat melihat pemandangan ini. Astaga! Apakah bos seorang manusia? Li Bingyan membuka mulutnya dan matanya hampir keluar. Ya Tuhan, Dingran menutup mulutnya, matanya yang indah dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun Fatih Liu telah melihat keterampilan Fang Yu, dia terkejut dan tidak bisa berkata-kata saat ini. Tidak peduli seberapa kuat Fang Yu sebelumnya, dia hanya menunjukkan kekuatan dengan tangan dan kakinya. Tapi sekarang, apa yang ditunjukkan Fang Yu, bukan hanya kekuatan. Dengan satu pukulan, puluhan orang terlempar, dan dengan satu tendangan, retakan sepanjang lebih dari 10 meter tercipta di lantai beton. Ini jauh melampaui pemahamannya tentang manusia. Saat ini, beberapa jeep lagi datang dari kedua ujung jalan dan parkir di luar van. Pintu mobil terbuka, dan Li Xiaomo, yang mengenakan setelan hitam, keluar dari mobil dan memimpin sekelompok bawahan menuju Fang Yu. "Tuan Fang, saya terlambat, serahkan orang-orang ini kepada saya." Li Xiaomo berjalan ke arah Fang Yu dan berkata. Fang Yu memandang Li Xiaomo dengan setengah tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Melihat ekspresi Fang Yu, hati Li Xiaomo tenggelam. Fang Yu bisa mengetahui sekilas trik apa yang dimainkan Li Xiaomo. Ini tidak lebih dari membunuh orang dengan pisau pinjaman dan memanfaatkan situasi untuk membangun otoritas. Dia pasti sengaja mengungkapkan keberadaan Fang Yu. Hal ini akan menimbulkan balas dendam dari kedua kekuatan tersebut. Ketika Fang Yu hampir mengintimidasi kedua kekuatan ini, dia keluar untuk mengambil alih lagi, yang disebut penyelamatan, tetapi nyatanya dia menuai keuntungan. Sekarang setelah dia mengambil alih, dia tidak hanya dapat membangun otoritasnya, tetapi juga membuat dunia luar berpikir bahwa dia dan Fang Yu berada dalam hubungan kerjasama. Fang Yu tidak terlalu suka dilawan. "Jika kamu ingin menangani masalah ini, kamu harus datang lebih awal," kata Fang Yu. "Tuan Fang, ketika saya menerima berita itu, saya segera bergegas ke sini," tetapi di bawah tatapan Fang Yu, Li Xiaomo merasa seluruh tubuhnya terlihat, dan semakin banyak dia berbicara, semakin dia menjadi lebih dan lebih gugup. "Hanya apa? Ada kemacetan di jalan.
Atau perutmu terasa mual sebelum berangkat dan pergi ke toilet? Kata Fang Yu sinis. Wajah Li Xiaomo menjadi pucat, dan dia tahu bahwa Fang Yu telah mengetahui niatnya. Mata Fang Yu acuh tak acuh dan dia berkata, "Jangan mencoba membuat rencana melawanku. Jangan membuatku kesulitan, tapi kamu melakukan keduanya sekaligus." Li Xiaomo menggigit bibirnya dan tidak berani berbicara. Fang Yu memandang Li Xiaomo, sedikit mengernyit, dan berkata, "Kamu telah memperoleh begitu banyak malam ini, dan aku, yang kamu perlakukan sebagai preman, harus mengumpulkan bunga." Lapisan keringat dingin muncul di dahi Li Xiaomo, dan dia bertanya, "Tuan Fang, apa yang Anda inginkan?" "Selama masih dalam jangkauan kami. Ramuan batin monster, kamu harus memberiku setidaknya 10 ramuan dalam monster. Selain itu, aku tidak memiliki hubungan kerja sama denganmu. Jangan mencoba menggunakan kepintaran kecilmu untuk memanfaatkanku. Kalau tidak, aku tidak akan sungkan lagi," kata Fang Yu. Ramuan batin monster. Li Xiaomo bingung sejenak karena dia tidak tahu apa itu. Tapi dia tahu bahwa dia harus setuju. Kalau tidak, dia pasti akan membuat marah Fang Yu. "Saya mengerti. Saya akan menyiapkan ramuan dalam binatang iblis yang Anda butuhkan sesegera mungkin dan mengirimkannya kepada Anda Tuan Fang. Aku pasti akan memuaskan Anda." Li Xiaomo membungkuk dan membungkuk pada Fang Yu. Terjadi keheningan. Li Xiaomo membungkuk, dan orang-orang di belakangnya juga membungkuk. Adapun kelompok Huang Mao, mereka sangat ketakutan hingga kaki mereka menjadi lemah dan tidak bisa berkata-kata. 3 kekuatan bawah tanah terkuat di kota Jianghai bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka di depan Fang Yu.